Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Robnya alam semesta. Kepada Allah kita memohon pertolongan atas semua urusan agama dan dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas sebaik-baik Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, atas nama keluarga, sahabat, dan para tabi'in, serta semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. PPT-nya tolong dimunculkan. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Ya. Ya. Kita tadi sudah sampai ya. Jadi kebenaran Al-Qur'an tidak diketahui secara penuh oleh para sahabat dan pada masa Al-Qur'an itu diturunkan, namun akan ditemukan oleh manusia pada masa selanjutnya. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Sa'ad ayat 88, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi. Al-Qur'an merupakan sumber ilmu yang menjelaskan kepada manusia, namun hanya manusia yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari kitab Al-Qur'an. Sebagai yang dinyatakan dalam surah Al-Ibrahim ayat 52. Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan orang-orang berakal akan mengambil pelajaran dari apa yang dibacanya. Al-Quran bukan merupakan kitab sains, namun mencakup beberapa kajian ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah. Kebenaran Al-Quran akan ditunjukkan oleh Allah untuk dapat diungkapkan manusia ketika menyelidiki tentang manusia dan alam sekitar. Ayat-ayat yang akan ditemukan kebenaran atau kesesuaian dengan ilmu pengetahuan merupakan tanda dari Allah untuk menunjukkan keberadaannya. Firman Allah di surat Al-Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran surat Al-Fussilat 41 ayat 53. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi, energi, dan interaksi di antara keduanya. Fisika juga, seperti kita ketahui, mempelajari tentang gejala alam, seperti gerak, lidah, kalor, gelombang, bunyi, cahaya, listrik, dan magnet. Fisika itu dianggap sebagai ilmu yang tertua karena diawali dengan pengamatan benda-benda langit dan mendasar, serta luas dengan menggunakan konsep matematika, eksperimen, dan pemodelan teoritis. Salah satu konsep dasar yang disampaikan dalam Al-Quran adalah mengenai simetri yang diciptakan di alam. Simetri tersebut ada yang dapat diamati dengan jelas dan ada pula yang belum diketahui manusia. Pernyataan tentang simetri ini dalam penciptaan Allah disebut dengan jelas dalam surat Yasin 36 ayat 36.
yang artinya Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka maupun dari apa yang tidak diketahui. Nah, kalau kita perhatikan anak-anakku semua bahwa dalam surat Yasin surat 36 kemudian ayatnya 36 ini saja sudah menunjukkan sebuah pasangan. Kalau kita bicara pasangan, kita langsung membayangkan lawan jenis laki-laki, perempuan, suami, istri, jantan, betina, atau bisa juga tertuju pada keadaan-keadaan seperti terang gelap, siang malam, putih hitam, cinta benci, panas dingin, besar kecil, pahit manis, panjang pendek, kuat lemah, utara selatan, timur barat, atas bawah, kiri kanan, yang pasti semua orang tahu tentang pasangan ini. Tentu juga pasangan positif dan negatif. Tetapi apakah ada pasangan-pasangan yang disebut di atas sudah mewakili semua yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran? Seperti dalam surah Al-Zukhruf ayat 12 surat 43. Dan yang menciptakan semua pasangan yang berpasang-pasangan akan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Salah satu pasangan yang tidak diketahui oleh banyak orang barangkali adalah pasangan elektron dan positron. Elektron bersama proton dan neutron membentuk atom. Tetapi apa itu positron? Mengapa dia membentuk pasangan dengan elektron? Dan apa pelajaran dan pesan yang diperoleh dari pasangan? Pada awal abad ke-20, lahir dua teori yang menjadi pilar bagi fisika modern. Kedua teori tersebut adalah teori mekanika kuantum dan teori relativitas mekanika kuantum. Teori relativitas mekanika kuantum merupakan teori bagi objek-objek sangat kecil, atom dan isinya, yaitu elektron, proton, dan neutron. Perilaku elektron, proton, dan neutron tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan mekanika klasik. Bila kita cermati tabel yang tertera pada slide di depan, itu adalah wilayah yang belum digarap, ya. Jadi tabel memperlihatkan adanya wilayah yang belum digarap. Dan ini menjadi peluang bagi kita untuk mengembangkan dan menemukannya. Yaitu benda mikro yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Bagaimana kita menjelaskan perilaku elektron yang bergerak dengan kecepatan 250 juta meter per detik? Elektron sebagai objek mikro harus dijelaskan dengan mekanika kuantum. Sedangkan kecepatan tinggi menuntut perlakuan relativistik. Nah, kita belum punya teori yang menggabungkan dua sifat ini, yaitu teori kuantum dan teori relativistik. Yaitu teori kuantum relativistik, ya. Nah, perkembangan ilmu tentang ini itu memunculkan sebuah partikel yang kita sebut dengan positron. Bermuatan positif, E positif. Apa konsekuensinya dari penemuan positron ini? Itu akan membuat runtuhnya hukum kekekalan massa atau hukum kekekalan energi. Mengapa demikian? Karena jika elektron E negatif bertemu dengan positron E positif, keduanya akan musnah. Terjadi pair annihilation. Dan berubah menjadi gelombang radiasi foton yang bermassa nol. Artinya apa? Artinya massa dan materi tidak lagi kekal.
Hikmah apa yang kita bisa dapatkan dari penjelasan yang sudah dilakukan sebelumnya? Jadi kita bisa mendapatkan bahwa setiap firman Allah itu memiliki ilmu dan hikmah, tentu bagi manusia yang memikirkannya. Dan bila kita kaji lebih lanjut, dari entropi kita belajar tidak ada yang kekal. Dari entalpi kita belajar ikhlas. Dari usaha kita belajar move on. Dari tekanan kita belajar memperbaiki diri. Dari hukum Archimedes kita belajar tentang bagaimana melepaskan sifat-sifat negatif. Dari prinsip Bernoulli kita belajar tentang hati yang bersih. Dari masa jenis kita belajar tentang kesadaran diri. Dan hukum Pascal kita belajar tentang berlapang hati. Dan ada banyak lagi lainnya yang bisa kita dapatkan dari kita mempelajari konsep-konsep fisika yang sudah kita kenal. SDGs yaitu Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan. Yang salah satu tujuannya adalah pendidikan yang berkualitas atau quality education. Di Indonesia, kita mengenal tujuan pendidikan nasional yang salah satu dari standar sikap yang diharapkan oleh pemerintah bagi peserta didik bila mencapai suatu kelulusan, yaitu mengharapkan perilaku yang dimiliki oleh mahasiswa itu mencerminkan orang yang beriman, orang yang berakhlak mulia, berilmu, dan percaya diri. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, apa yang disebutkan dalam tujuan pendidikan nasional itu miskin akan prakteknya. Bila kita cermati tentang pendidikan, pendidikan itu adalah ibarat kita membangun sebuah perahu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Perahu itu tidak berguna saat dibuat. Namun demikian, ketika pada saat terjadi banjir bandang, baru kita ketahui kegunaan dari perahu yang dibuat. Standar sikap itu dapat tercermin dari akhlak dan adab yang menggambarkan kecakapan hidup. Di mana akhlak dan adab ini tidak dapat kita ajarkan, melainkan harus kita tularkan. Berdasarkan fakta yang kita paparkan di atas, maka ke depan perlu dilakukan perubahan dalam pembelajaran fisika, di mana fisika yang kita ajarkan itu sebaiknya kita kaitkan dengan agama, kita kaitkan dengan prosesnya, dengan konsepnya, dengan aplikasinya, dan dengan kebermaknaannya. Supaya apa yang menjadi permasalahan pada saat ini, fisika itu adalah mata pelajaran yang menakutkan. Bila kita mendengar kata fisika itu, yang terbayang adalah rumus-rumus yang panjang dan hitungan-hitungan yang sulit, itu bisa terbantahkan. Dalam surat Al-Insyirah ayat 1-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu beban yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu, karena di balik kesulitan itu ada kemudahan." Kalau kita lihat dari konsep tekanan, P sama dengan F per A. Kita melihat bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas penampang bidang tekannya. Nah, ini dari persamaan tekanan. Kita dapatkan bahwa semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar tekanan yang dirasakan. Dan tekanan juga akan kita rasakan semakin besar
bila penampang tekannya adalah kecil. Secara aplikasi, kita bisa melihat dari segi teknologi, ya, dari segi sains, lingkungan, seni, dan matematika, seperti kaki angsa atau bebek, itu bentuknya lebar. Ya. Ban mobil yang digunakan di tempat jalan yang berlumpur, itu adalah ban mobil yang lebar. Untuk apa? Supaya mengurangi bidang tekannya dan mereka tidak atau mobil tidak terperosok di dalam lumpur. Demikian juga sepatu salju dibuat dan diciptakan untuk mengurangi tekanan agar mereka bisa menggunakannya dengan leluasa. Dari segi seni, ya, guru bisa membuat desain alat peraga yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Nah, dari segi matematika, setiap kelompok itu bisa melakukan pengukuran luas, penampang, dan gaya yang diberikan untuk mendapatkan tekanan yang terjadi. Nah, aplikasi yang diberikan kepada peserta didik itu sebaiknya dihubungkan dengan lingkungan di mana peserta didik itu berada. Dari segi maknanya, dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari permasalahan yang menyebabkan tingginya tekanan hidup. Jika kita lihat dari persamaan tekanan P sama dengan F per A, bila kita tidak ingin mengalami tekanan hidup yang besar, maka kita jangan terlalu banyak bergaya. Apa yang kita lakukan untuk mengurangi tekanan hidup yang besar itu, kita harus memperbesar kapasitas diri kita, yaitu A. Jadi artinya tingginya tekanan hidup diatasi dengan kita istiqomah, kita berusaha, kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena janji Allah itu pasti. Kualitas ketakwaan itu seiring dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu mari kita semangat dan terus lebih baik. Nah, ini mencakup kebermaknaan konsep. Jadi artinya dalam satu konsep yang diajarkan di fisika, maka kita dapat memberikan kepada peserta didik kita pengetahuan yang menyeluruh. Ada dari segi agamanya, ada dari segi prosesnya, ada dari segi konsepnya, dari segi aplikasinya dan maknanya. Artinya, bila kita lakukan seperti ini, diharapkan kita bisa memberikan pembelajaran secara utuh kepada peserta didik kita dan memberikan kompetensi yang utuh juga kepada mereka. Maka ke depan kita berharap sesuai dengan apa yang menjadi tujuan SDGs tadi, bahwa pendidikan berkualitas, maka pembelajaran ke depan kita harapkan itu adalah pembelajaran yang religius, menarik, dan bermakna.